Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Hasil pertandingan Real Madrid versus Chelsea. Real Madrid hanya bisa bermain imbang 1-1 kalau meladeni Chelsea dalam dua leg pertama semifinal Liga Champions. Pertandingan langsung berjalan terbuka. Chelsea justru tampak lebih berbahaya pada 10 menit pertama. Courtois harus membuat penyelamatan penting di menit ke-10. Gebrakan serangan Chelsea akhirnya berhasil menghantam Real Madrid. Di menit ke-14, serangan balik De Bruyne dituntaskan polisi dengan tenang menaklukkan Courtois. Real Madrid 0, Chelsea 1. Kebobolan terlebih dahulu terasa seperti tamparan bagi Madrid. Los Blancos langsung menggempur. Sepakan Karim Benzema di menit ke-23 masih membentur tiang gawang. Menit ke-29, Madrid akhirnya menyamakan kedudukan. Kali ini lewat skema umpan silang, bola diterima Benzema tepat di depan gawang dan dituntaskan dengan sepakan voli berputar. Madrid 1, Chelsea 1. Skor imbang membuat laga semakin terbuka. 15 menit terakhir berjalan seimbang dengan serangan bergantian, tapi tidak ada gol tercipta. Skor 1-1 menutup 45 menit pertama. Para pemain masuk ke ruang ganti. Pertandingan dimulai kembali dengan lebih seimbang. Kedua tim tidak seagresif babak pertama. 10 menit awal berjalan imbang bagi kedua tim. Perubahan tempo ini membuat permainan terkunci. Real Madrid mulai membawa bola, tapi Chelsea bertahan dengan baik. Menit ke-65, kedua pelatih membuat sejumlah pergantian pemain. Hingga menit ke-70, Real Madrid harus melepas satu shoot on target yang jadi gol Benzema. Tempo pertandingan terus menurun hingga menit ke-80. Kedua tim bergantian membawa bola, tapi tidak ada yang benar-benar menyerang. Chelsea tampak puas dengan hasil imbang. Memasuki 10 menit terakhir, Real Madrid dan Chelsea sedikit meningkatkan tempo serangan, tapi tidak ada gol tambahan. Wasit pun meniup peluit panjang, skor 1-1 adil bagi kedua tim. Hasil ini terbilang buruk bagi Real Madrid yang bermain di kandang. Dua leg kedua pekan depan bakal lebih alot. Lupakan La Liga demi Liga Champions, Zidane. Real Madrid ada di posisi sulit menjelang akhir musim. Mereka masih berjuang di dua kompetisi, La Liga dan Liga Champions, tetapi situasinya jauh berbeda. Di La Liga nasib Real Madrid bergantung kepada tim lain. Mereka bisa jadi juara andai Atletico Madrid dan Barcelona kehilangan poin. Di Liga Champions situasinya sedikit lebih baik. Real Madrid sudah mencapai semifinal. Karena itu muncul dugaan bahwa Real Madrid akan membiarkan La Liga lepas dari jangkauan mereka demi fokus sepenuhnya ke Liga Champions. Lalu apa kata Zidane? Zidane tahu situasinya sulit di La Liga, tapi Real Madrid tidak akan pernah memilih. Peluang mereka masih ada, belum benar-benar tertutup. Yang perlu dilakukan timnya hanyalah fokus menghadapi laga satu persatu. Kami tidak akan memilih, kami masih terlibat di dua kompetisi. Memang kami telah menghadapi sejumlah masalah, dan kami selalu bisa bangkit dengan sendirinya. Kompetisi tersisa 1 bulan lagi, dan kami akan berjuang sampai akhir, apapun kondisinya. Kami tidak akan memikirkan hal-hal selain itu, kata Zidane. Singkatnya, Zidane dan timnya percaya peluang juara mereka masih terbuka. Ada kemungkinan meraih 2 trofi musim ini, dan Real Madrid akan terus berjuang menjaga harapan itu. Kami mungkin menghadapi beberapa masalah, tapi setiap tim pun begitu. Kami akan memberikan segalanya di lapangan dalam setiap pertandingan, dan kami tahu bahwa kami Real Madrid. Segalanya mungkin. Kerja keras dari hari ke harilah yang mendorong kami, dan kami akan mencoba bersaing setiap hari, kata Zidane. Real Madrid tertarik bajak Fabinho dari Liverpool. Real Madrid sedang melirik skuad Liverpool untuk mencari pemain yang bisa memperkuat skuadnya musim depan. Nama salah satu pemain yang dikabarkan masuk ke dalam daftar belanjanya adalah Fabinho. Gelandang berkebangsaan Brazil tersebut didatangkan dari AS Monaco pada tahun 2018 lalu dengan mahar 39 juta pounds. Pada mulanya ia tidak memberikan kontribusi yang gemilang hingga menjelang penutup musim 2018-2019. Seiring berjalannya waktu, Fabinho menjadi salah satu pemain penting di skuad Liverpool saat ini. Kemampuannya mengisi dua pos yang berbeda membuat The Reds bisa menarik napas panjang-panjang. Seperti yang diketahui, Liverpool mengalami krisis lini belakang setelah Virgil van Dijk dan Joe Gomez mengalami cedera panjang. Untungnya, Fabinho mampu mengisi pos pertahanan dan tampil apik bersama Joel Matip. Faktor inilah yang membuat Real Madrid tertarik. Mereka diisukan meminati Fabinho karena kemampuannya dalam mengawal lini pertahanan. Apalagi mereka terancam kehilangan Raphael Varane pada musim panas. Bek asal Prancis tersebut memiliki kontrak tersisa 1 tahun. Dan belum tertarik untuk memperpanjang masa abdinya sampai sekarang. Kalau tak segera diperpanjang, Real Madrid terpaksa harus menjualnya di musim panas ini.
Menurut laporan Pika, Jess Fabinho dilaporkan membuka dirinya terhadap penawaran dari Real Madrid. Salah satu yang membuat dirinya tertarik adalah karena Liverpool terancam tidak bisa tampil di Liga Champions musim depan. Sebenarnya Real Madrid sudah hampir dipastikan mendapatkan David Alaba dari Bayern Munchen. Pemain berkebangsaan Austria tersebut direkrut dengan status bebas transfer dan baru akan berlatih bersama Eden Hazard dan kawan-kawan pada bulan Juli mendatang. Akan tetapi Real Madrid masih membutuhkan satu pemain lagi untuk mengisi sektor pertahanan. Sebab mereka juga terancam kehilangan Sergio Ramos yang juga belum memperpanjang kontraknya hingga sekarang. Bahkan sang presiden Florentino Perez nampak pasrah ketika ditanya soal masa depan Ramos. Saya sangat menyukai dia, tapi kami sedang berada di situasi yang buruk. Di Real Madrid tidak ada yang punya uang. Kami harus realistis, kata Perez. The Blues belum move on dari Eden Hazard. Skuad Chelsea ternyata masih belum bisa melupakan sosok Eden Hazard yang meninggalkan tim untuk pindah ke Real Madrid pada tahun 2019. Hal itu tercermin dari pernyataan Thomas Tuchel dalam konferensi pers. Menurut Tuchel, para pemain dan staf Chelsea sering membicarakan Eden Hazard dalam beberapa hari terakhir. Pembicaraan itu tidak hanya mengenai strategi bermain, melainkan juga mengenai jasa Eden Hazard yang juga pernah membela Chelsea selama 7 musim pada periode 2012 sampai 2019. Mengetahui pembicaraan itu, Tuchel secara tidak langsung menilai Eden Hazard masih sangat dicintai di Chelsea, meskipun kini sudah berseragam Real Madrid. Semua orang tahu bahwa Eden Hazard adalah pemain berkualitas. Dia adalah pemain kunci Chelsea selama bertahun-tahun. Hazard secara konsisten sering menentukan hasil pertandingan Chelsea. Jadi tentu saja saya sangat menghormati Hazard. Beberapa hari terakhir kami sering membicarakan Hazard, karena dia adalah pemain besar Chelsea. Banyak dari staf Chelsea yang juga sangat mengenal Hazard. Kami membicarakan Hazard bukan hanya karena kami akan menghadapinya, namun kami juga berbicara mengenai bagaimana Chelsea tumbuh bersama Hazard. Kami juga membicarakan banyak momen dan pertandingan besar di Liga Inggris maupun kompetisi Eropa ketika Eden Hazard masih di sini, kata Tuchel. Zidane tak selamanya di Real Madrid. Pelatih Real Madrid Zidane menyebut tak akan selamanya menjadi bagian dari Los Blancos. Zidane ditanyai tentang rencana masa depannya. Pelatih asal Prancis itu memiliki kontrak hingga tahun 2022. Zidane beberapa kali dikaitkan dengan pintu keluar Real Madrid menyusul inkonsistensi tim musim ini. Namun perjuangan Real Madrid belum selesai. Di La Liga, Real Madrid juga masih berada di dalam perburuan gelar. Apa yang terjadi sebelumnya? Apakah saya melihat diri saya dekat dengan pintu keluar atau tidak? Itu akan selalu terjadi, kata Zidane. Zidane juga dikaitkan dengan beberapa tim baru, di antaranya Juventus dan timnas Prancis. Gosip Zidane ingin tinggalkan Real Madrid bukan hal baru. Apalagi setelah pelatih asal Prancis itu kecewa dengan Florentino Perez. Zidane kecewa dengan sikap Perez yang tidak mendukung secara penuh di bursa transfer. Zidane geram karena Perez ingkar janji dengan tidak mengucurkan dana besar untuk membeli pemain. Kabar ini sempat mereda menyusul performa apik Zidane pada awal musim 2021. Namun seperti dikutip dari Sport, rencana Zidane mundur sebagai pelatih Real Madrid belum benar-benar padam. Akhirnya Zidane pun mengakuinya dan tidak akan selamanya di Real Madrid. Kembali ke Juventus, saya tidak tahu. Saya di Madrid sekarang, mari lihat lagi nanti, pungkas Zidane. Zinedine Zidane, terserah Perez mau ngapain, saya cuma fokus Real Madrid di Liga Champions. Zidane menegaskan dia tidak perlu mengeluarkan pembelaan publik atas Presiden Real Madrid Florentino Perez terkait wacana Liga Super Eropa. Seperti diketahui, Florentino Perez mempelopori Liga Super Eropa bersama beberapa petinggi klub lainnya. Selain Real Madrid, direksi Juventus, Manchester United, dan pejabat klub lainnya juga diklaim sebagai pendiri. Akan tetapi Zidane enggan berbicara mengenai hal tersebut. Baginya tugas utama adalah fokus bersama Real Madrid. Dan apapun yang dilakukan Florentino Perez sungguh di luar kendalinya. Presiden tahu apa kata hati saya dan apa yang saya pikirkan, dan kami di sini mempersiapkan pertandingan besok. Selebihnya ya bukannya karena kami tidak tertarik. Ini bukan saat yang tepat untuk membicarakannya, kata Zidane. Zidane tidak mau buka suara soal sikapnya terkait Florentino Perez dan Liga Super Eropa. Sekali lagi ia menegaskan saat ini yang terpenting adalah mengantarkan Real Madrid ke final Liga Champions. Kami memiliki pertandingan besok, saya minta maaf, tetapi saya tidak akan menjawab tentang itu. Saat ini banyak orang membicarakan apakah kami akan berlaga tahun depan atau tidak. Saya tidak bisa mengontrol itu. Ada banyak percakapan, dan saya hanya memberikan pendapat saya. Kami ingin melihat Real Madrid di Liga Champions berikutnya, kata Zidane.